231 Memahami Dao. Ketika dia melihat Sun Long kembali ke dalam tempat berkabut, si hitam kecil menatap tuannya dengan tatapan serius saat dia berkata, "Tuan, meskipun gadis kecil itu tidak akan memiliki masalah untuk maju ke alam roh, berdasarkan aura kematian yang tebal di sekitar tubuhnya, Anda tetap harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa dia akan membunuh banyak orang di masa mendatang. Lagi pula, ahli nujum selalu berjalan mendekati kematian, untuk memahami dao kematian lebih jauh. Itulah sebabnya mengapa dao kematian merupakan salah satu dao yang paling kejam, dan sekaligus salah satu dao yang paling mengerikan." Sun Long menganggukkan kepalanya begitu mendengar perkataan si hitam kecil, karena ini merupakan sesuatu yang telah dipahaminya sendiri juga. Meskipun aura kematian yang pekat di sekeliling Liu Mei hanya tampak ketika ia berkultivasi atau ketika ia memanggil pasukan mayat hidup, Sun Long tetap memperhatikan aura itu semakin menebal, setiap kali kerangka Liu Mei atau para kesatria mayat hidup membunuh seseorang. Selain itu, Sun Long juga tahu bahwa ini masih merupakan sesuatu yang harus dilakukan Liu Mei jika dia ingin menjadi ahli nujum di masa depan. Setelah duduk bersila di tanah, Sun Long meminum pil peningkat roh bermutu tinggi lainnya, sambil terus meningkatkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Meskipun peningkatan dalam jiwanya sangat minimal, Sun Long juga tahu bahwa jiwa adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diredakan melalui cara biasa. Bahan-bahan obat dan pil yang dapat menenangkan jiwa, jauh lebih sulit ditemukan daripada benda-benda seperti pohon roh giok emas. Sun Long terus mengonsumsi pil peningkat semangat sepanjang hari, sementara dia juga mencoba memahami dao waktu setiap 2 hari sekali, seiring berjalannya waktu. Seperti ini. Kecepatan penyerapannya pun meningkat, dari 5 pil sehari menjadi 6 pil, dan tak lama kemudian, Sun Long sudah dapat memurnikan 8 pil peningkat semangat dalam sehari. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tak lama kemudian, setengah tahun telah berlalu bagi Sun Long di dalam batu waktu, ketika suara letupan tiba-tiba terdengar dari ruang spiritualnya. Sepertinya sebuah ledakan kecil telah terjadi, saat ruang spiritual Sun Long mulai meluas perlahan. 1 jam kemudian, Sun Long dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang spiritualnya kini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Selama setengah tahun terakhir dia menyendiri, baik jiwa maupun kekuatan spiritualnya telah mencapai batas absolut tingkat surga, sementara ruang spiritualnya pun tampaknya telah meluas lebih dari sepertiga ukuran aslinya. Sun Long telah mengonsumsi lebih dari 1000 pil peningkat semangat peringkat 4 tingkat atas selama ini. Meskipun kekuatan rohani dan jiwanya telah mencapai batasnya, dan Sun Long kini hanya selangkah lagi dari upaya terobosannya ke alam roh, ia masih memiliki perasaan frustrasi di dalam hatinya. Lagi pula, selama setengah tahun ini, apapun yang dilakukannya, dia tidak mampu memahami dao waktu lebih jauh. Rasanya semakin jauh ia mencoba menapaki jalan ini, semakin jauh pula hakikat waktu terasa menjauh dari genggamannya. Tampaknya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya selangkah lagi untuk menyentuh dao waktu, tetapi pada akhirnya, itu masih merupakan perasaan yang halus. Merasakan emosi tuannya, si hitam kecil menatap Sun Long yang masih duduk bersila di tanah, sambil berkata, "Guru, Anda harus bersabar. Bagaimanapun juga, ada beberapa dao yang mungkin memerlukan ratusan bahkan ribuan tahun untuk memahaminya. Tentu saja, ada juga cara untuk mempercepat pemahaman dao dengan menggunakan beberapa harta karun khusus, tetapi saya bahkan belum pernah mendengar apapun tentang harta karun semacam itu yang berkaitan dengan dao waktu itu sendiri. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada tuannya." Sun Long menganggukkan kepalanya begitu dia mendengar kata-kata Little Black, sebelum dia akhirnya menjernihkan pikirannya dan bergumam pada dirinya sendiri. "Memang, jadi apa salahnya jika saya menghabiskan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun untuk memahami dao? Pada akhirnya, itu semua hanyalah waktu." Beberapa jam kemudian, mata si hitam kecil bersinar terang saat ia menatap Sun Long yang tampaknya telah mencapai pencerahan. Pada saat yang sama, di House of Rankings di kota Heaven's Dome, kerumunan besar orang tampaknya telah berkumpul di dalamnya saat mereka menatap layar cahaya yang besar. Ini adalah layar cahaya yang sama yang digunakan Sun Long dan Liu Mei untuk melihat putri ketiga ras Dark Elf, Yi Mingzu, bertarung melawan orang yang menduduki peringkat ke-147, Su Sanyuan. Di layar cahaya, seorang pemuda tampan berambut hitam yang memegang pedang seputih salju di tangannya dan mengenakan jubah putih,
berdiri di hadapan seorang pria berjubah biru dengan rambut dan mata coklat, yang memegang pedang besar berwarna merah tua dengan tangan kanannya. Lelaki berambut hitam berpakaian putih itu memiliki rahang lancip dan alis tajam, sedangkan mata birunya yang dalam menatap pemuda berambut coklat di depannya dengan tatapan serius. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, sementara ekspresi serius di wajahnya membuat jantung para gadis muda di House of Rankings berdebar kencang. Sebaliknya, laki-laki berambut coklat berjubah biru yang berdiri di hadapannya tampak santai, sementara ia meletakkan pedang besarnya di bahu kanannya. Orang-orang di kerumunan itu pun meledak dalam perbincangan saat mereka melihat kedua pemuda yang akan saling berhadapan, membuat semakin banyak orang datang ke tempat kejadian perkara. Seorang pemuda yang terlihat berusia kurang dari 16 tahun, menatap seorang wanita muda di sebelahnya, yang matanya terpaku pada pria berjubah putih di layar, dan dengan nada penasaran dia bertanya. "Kak, siapa kedua orang ini? Kenapa ada begitu banyak orang di sini hari ini?" Seorang pemuda yang tampak berusia pertengahan 20-an mendengar pertanyaan itu, dan melangkah maju, dia menepuk bahu pemuda itu sambil berkata, "Hei bocah nakal, apa kau ingin tahu siapa kedua orang ini? Biar ku ceritakan padamu. Pria berjubah biru dengan pedang merah di bahunya, adalah orang yang menduduki peringkat kelima di Dewan Peringkat kami, Senior Long Hong." Mata pemuda itu hampir keluar dari rongganya ketika mendengar ini, sebelum dia menatap serius ke arah pria berambut coklat di layar cahaya di depannya. Kemudian, matanya tanpa sadar tertuju pada pria berjubah putih yang berdiri di seberangnya, dan dengan ekspresi malu dia menoleh untuk melihat pria di sebelahnya saat dia bertanya. Lalu, siapa orang yang menjadi lawannya? Pria berusia pertengahan 20-an itu tersenyum ketika mendengar pertanyaan ini, dan menatap pemuda berjubah putih di layar, dia menjawab dengan nada serius. Dia adalah Tuan Muda Kota Putih dan putra dari salah satu Raja Dao yang paling kuat, Tuan Muda berkulit putih. 232 pertarungan puncak di peringkat. Saat pemuda itu mendengar kata-kata, Tuan Muda berkulit putih, matanya semakin terbelalak, saat dia menatap pria berjubah putih itu dengan ekspresi penuh hormat, keheranan, dan kagum. Melihat pria di sebelahnya, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap saat dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya. "Ini, apakah Tuan Muda berkulit putih itu?" Hampir tidak ada seorang pun di benua bintang malam yang tidak pernah mendengar nama Tuan Muda Putih. Dia bukan hanya putra seorang pakar puncak di benua itu, tetapi dia juga seorang jenius ulung, sekaligus seorang pemuda yang sangat tampan. Ayahnya, sang penguasa kulit putih, yang dihormati dan ditakuti oleh banyak Raja Dao, telah mengakui bahwa putranya memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sejak putranya masih muda, penguasa kulit putih telah memperhatikan bakatnya dalam berkultivasi, dan telah memberinya sumber daya terbaik untuk berkultivasi. Batu roh tingkat menengah, senjata dan baju besi tingkat emas, dan bahkan pelindung tingkat Raja Dao untuk mengikutinya saat dia meninggalkan Kota Putih. Orang-orang di benua bintang malam tidak memiliki keraguan, bahwa di masa depan, Tuan Muda Bai pasti akan menjadi Raja Dao tingkat puncak. Lelaki berusia pertengahan 20-an itu menganggukkan kepalanya saat mendengar pertanyaan pemuda di sebelahnya, sementara pandangan penuh hormat tampak di matanya saat dia menatap kedua lelaki di layar cahaya. Kemudian, dengan nada serius, dia berkata, "Meskipun Tuan Muda berkulit putih itu seorang jenius, dia ditakdirkan kalah melawan Senior Long Hong hari ini." Wanita di sebelah pemuda itu segera memalingkan kepalanya dari layar cahaya ketika dia mendengar ini, dan melihat ke arah pria yang telah mendekati saudaranya, dia bertanya dengan nada tidak puas. "Bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Muda kulit putih itu akan kalah?" Wanita itu tidak merendahkan suaranya, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka, karena mereka semua sekarang menatap pria muda berusia pertengahan 20-an itu. Kerumunan massa langsung mulai melontarkan hinaan dan komentar mengejek kepada pria berusia pertengahan 20-an itu, saat mereka mendengar kata-kata wanita muda itu. Namun pria itu tidak tampak gentar di hadapan orang banyak, dan dengan suara bangga, dia menatap layar cahaya sambil berkata, "Saya tidak mengatakan bahwa Tuan Muda kulit putih akan kalah karena saya tidak menyukainya. Meskipun banyak dari kalian tidak mengetahuinya, Senior Long Hong telah mencapai puncak peringkat 1 di tahap Nas Chen Sol. Sementara itu, kemarin aku mengamati pertarungan Tuan Muda berbaju putih, dan kenyataannya adalah, meskipun dia seorang jenius tertinggi dalam ilmu pedang, dia hanya mencapai peringkat 1 awal dalam tahap jiwa baru lahir.
Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Senior Long Hong? Senior Long Hong adalah salah satu pengguna pedang terkuat di seluruh kota Heaven's Dome kita. Jika mereka berada di level yang sama, maka mungkin Tuan Muda Kulit Putih bisa menang, tapi sekarang. Begitu orang banyak di sekelilingnya mendengar kata-kata lelaki itu, semua orang menutup mulut mereka, sambil segera mengalihkan pandangan ke layar cahaya. Memang, meskipun banyak dari mereka yang telah mendengar bahwa Tuan Muda Berkulit Putih itu telah datang ke House of Rankings kemarin, hanya orang-orang yang berada di dalam House of Rankings yang melihat bahwa ia telah berpartisipasi dalam beberapa pertempuran. Di dalam layar cahaya, Long Hong berambut coklat menatap pemuda di depannya, dan dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Tuan Muda Kulit Putih yang terkenal, Bai Longtian, senang bertemu denganmu di sini. Orang-orang selalu mengatakan bahwa kau tak tertandingi dalam ilmu pedang di wilayah yang sama, tetapi sangat sedikit yang dapat mengalahkanku di wilayah yang sama juga. Meskipun kultivasiku lebih tinggi darimu, aku harap kamu tidak akan menggunakannya sebagai alasan saat kamu kalah. Lagi pula, Andalah yang memulai tantangan ini sejak awal." Bai Longtian berambut hitam menatap Long Hong yang memiliki senyum percaya diri di wajahnya, dan secara mengejutkan, dia menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan serius. "Jangan khawatir Senior Long, saya jelas bukan orang yang membuat alasan seperti itu. Selama kamu bisa menang, tentu saja aku akan menerimanya." Ekspresi Long Hong berubah jelek saat mendengar ini. Awalnya dia berencana untuk membuat Bai Longtian marah sebelum mengalahkannya, tetapi sekarang, dialah yang terlihat picik. Tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki berambut coklat itu menggenggam pedang merahnya dengan kedua tangan, dan mengalirkan ki ke dalamnya, gumpalan api mulai muncul di udara di sekelilingnya. Tiba-tiba pedang merah itu terbakar, karena api yang membakar muncul di permukaannya. Long Hong menendang tanah, dan dia hampir seketika menghilang dari tempatnya berdiri, dengan cepat muncul di hadapan Bai Longtian, seraya dia mengayunkan pedangnya ke arah dadanya. Kerumunan orang mengerutkan kening saat mereka melihat serangan mendadak Long Hong, tetapi Bai Longtian dengan tenang mengayunkan pedangnya sebagai respons, menghadapi serangan pedang yang datang secara langsung. Mata Long Hong terbuka lebar saat dia melihat Bai Longtian hanya dipaksa mundur selangkah, setelah menangkis tebasan pedang bertenaga penuhnya sambil memegang pedang putihnya hanya dengan satu tangan. Namun, masih ada seringai di wajah Long Hong saat dia melihat pedang merahnya beradu dengan pedang putih milik Bai Longtian. Api yang membakar dari pedang itu dengan cepat melahap pedang putih itu dalam sekejap mata, saat mereka bergerak menuju tubuh Bai Longtian. Namun, ekspresi terkejut segera menggantikan seringai Long Hong. Saat apinya hendak mencapai tangan Bai Longtian di gagang pedang, cahaya putih yang kuat muncul dari tangan Tuan Muda berbaju putih itu, dan dengan cepat memadamkan api itu. Api dengan cepat dimurnikan begitu bertemu dengan cahaya putih, sementara Bai Longtian hanya tersenyum saat melihat Long Hong melangkah mundur. Sebelum Long Hong sempat menyeimbangkan langkahnya, dia melihat Bai Longtian di depannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, sebelum dia menghilang di tempat. Kerumunan yang menonton dari lobi utama House of Rankings langsung meledak dalam kegembiraan, karena orang-orang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dao Cahaya. Tuan Muda Berkulit Putih telah memahami Dao Cahaya. Pada saat yang sama, di dalam layar cahaya, Bai Longtian muncul di belakang Long Hong, sambil mengayunkan pedang putihnya ke arah belakang lehernya. Long Hong mendengus sambil berbalik dan menangkis serangan Bai Longtian, namun yang mengejutkan, gerakan Bai Longtian jauh lebih cepat daripada Long Hong. Menggunakan Dao Cahaya, tangan Bai Longtian bergerak dengan kecepatan ekstrim, sementara pedangnya meninggalkan luka di belakang leher Long Hong. Ahli tahap Naschen Soul tingkat puncak 1 itu buru-buru menangkis pedang putih di dekat lehernya dengan pedang merahnya, sambil menatap pemuda di depannya dengan tatapan ngeri. Semua orang di dalam House of Rankings terdiam, sementara Bai Longtian menatap pria berambut coklat di depannya, dan dengan senyum tenang di wajahnya dia berkata, "Senior Long, aku menang." Long Hong ingin menolak, tetapi tangannya tanpa sadar menyentuh bagian belakang lehernya, di mana darah segar masih menetes ke tanah. 233 Kota Kubah Surga memanas. Setelah merasakan darah segar di jari-jarinya, pikiran mengerikan melintas di benak Long Hong. Jika pedangnya bisa memotong lebih dalam sedikit saja, bukankah aku akan? Rasa ngeri menjalar ke dalam benak ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 1 itu, saat dia melihat senyum tenang Bai Longtian, sebelum dia mendesah dan menganggukkan kepalanya.
Bai Longtian memiliki senyum yang sama di wajahnya, saat dia sedikit membungkuk dan menangkupkan tangannya ke arah Long Hong, sebelum dia berkata, "Terima kasih atas perjuangannya, Senior Long." Long Hong mendengus, tetapi dia tidak menjawab pria di depannya. Lagi pula, sebagai seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 1, dia telah kalah saat bertarung melawan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat awal 1, yang bahkan belum menggunakan satu pun keterampilan bela diri selama pertarungan mereka. Kerumunan di dalam House of Run Kings langsung meledak kegirangan. Tuan muda berkulit putih menang dengan satu gerakan. Tentu saja, bahkan melawan orang yang menduduki peringkat kelima di kota kubah surga, tuan muda berkulit putih itu tidak akan kalah. Dengan semua orang kuat yang memasuki kota itu, aku bahkan tidak berpikir bahwa Long Hong akan berhasil bertahan di 20 besar, apalagi 10 besar. Saat orang-orang mendengar diskusi ini, kerumunan besar menoleh ke arah orang yang mengatakan bahwa tuan muda kulit putih itu pasti kalah. Akan tetapi, pria itu tampaknya sudah meninggalkan tempat kejadian, tidak menunggu untuk mengetahui reaksi orang banyak. Setelah pertempuran berakhir, Long Hong adalah orang pertama yang keluar dari gerbang peringkat. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengejeknya, dan orang-orang bahkan memandangnya dengan hormat, dia tetap memiliki tatapan penuh tekad di matanya saat dia melangkah maju. Walaupun dia tidak menduga akan kalah melawan Bai Longtian hari ini, dia tahu, bahwa dengan begitu banyak jenius yang memasuki kota kubah surga, mempertahankan posisinya di 10 besar akan segera menjadi mimpi baginya, tetapi ini juga merupakan tempat terbaik baginya untuk menjadi lebih kuat juga. Dengan begitu banyak petarung jenius yang harus dilawan, dia yakin bahwa ilmu pedangnya akan meningkat, dan begitu dia menjadi lebih kuat, dia bisa menantang Bai Longtian lagi, dan mungkin, bahkan orang-orang yang peringkatnya lebih tinggi. Melihat lelaki berjubah coklat yang memegang pedang merahnya meninggalkan House of Run Kings, tak seorang pun bersuara. Namun, saat Long Hong pergi dan Bai Longtian muncul dari gerbang peringkat, kerumunan tidak lagi menahan kegembiraannya. Orang-orang dengan cepat meninggalkan House of Run Kings secara berbondong-bondong, saat berita tentang tuan muda berkulit putih yang menjadi orang peringkat kelima dalam peringkat mulai menyebar ke seluruh kota Heaven's Dome seperti api yang membakar hutan. Di dalam sebuah bangunan emas yang megah, di kantor pusat, perusahaan Golden Exchange, seorang pemuda berambut biru tengah duduk di atas sofa putih, menggendong dua orang wanita menawan dalam pelukannya, membelai payudara mereka dan mencium mereka secara bersamaan. Kedua wanita itu nyaris telanjang, hanya sehelai kain pakaian dalam yang menutupi setengah tubuh bagian bawah mereka yang sudah terekspos, sementara erangan mereka memenuhi ruangan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu saat suara tergesa-gesa terdengar di luar. "Tuan muda, saya punya berita penting." Pria berambut biru itu menganggukkan kepalanya, dan tanpa mengubah ekspresinya dia berkata, "Datang." Kedua wanita di sebelahnya merasa malu dengan dada mereka yang terekspos di tempat terbuka, namun pemuda itu tampaknya tidak keberatan, dia terus melanjutkan perbuatannya, bahkan ketika dia telah memanggil orang di luar untuk masuk. Pintu kamar mewah itu kemudian terbuka, seorang pria muda berambut pendek dan berdahi lebar memasuki ruangan. Namun, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berambut biru itu, mata pemuda itu tiba-tiba terfokus pada dua pasang mutiara merah muda di dada kedua wanita itu. Kaki pria itu gemetar sesaat, dan dia bahkan menelan ludah, ketika suara pria berambut biru itu sekali lagi terdengar di telinganya. "Xiao Tong, apa yang kau lakukan menggangguku?" Pemuda itu segera tersadar ketika mendengar perkataan pria berambut biru itu, dan dengan ekspresi serius di wajahnya dia berkata, "Benar, Tuan Muda kulit putih telah mengalahkan Long Hong di House of Run Kings." Berita ini telah mulai menyebar ke seluruh kota Heaven's Dome. Tuan muda kulit putih telah menjadi orang peringkat kelima di peringkat House. Pria berambut biru itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum saat mendengarnya. Baginya, sebenarnya tidak mengejutkan mendengar bahwa tuan muda berkulit putih itu telah mengalahkan Long Hong. Adapun, perusahaan Golden Exchange, karena mereka mempunyai jaringan intelijen sendiri dan memiliki sebagian besar House of Run Kings, dia sebenarnya termasuk orang pertama yang mendapatkan berita ini. Berita itu terus menyebar seperti api di seluruh kota kubah surga, dan kurang dari 20 menit kemudian, berita itu telah mencapai dinasti Seng Tian dan Asosiasi Tentara Bayaran. Di dalam markas besar Asosiasi Tentara Bayaran, Su Sanyuan tengah bertarung dengan seorang ahli alam tingkat menengah satu lainnya di tengah sebuah arena besar,
sementara seorang pemuda berjubah putih tampak tengah mengamati pertarungan mereka tanpa banyak minat di matanya. Pemuda itu berwajah tembam dan berambut panjang keperakan, sedangkan otot-otot di lengan dan kakinya tidak dapat disembunyikan oleh jubah putihnya yang longgar. Pemuda itu masih menatap pertarungan Su Sanyuan, ketika tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul di depannya seperti embusan angin, berlutut dengan satu lutut di lantai saat dia menyapa. Tuan muda, orang tua itu memiliki lencana berwarna hitam di dadanya dengan huruf SS di atasnya, yang menunjukkan bahwa ia adalah tentara bayaran pangkat SS. Bahkan sebagai seorang tentara bayaran pangkat SS, seseorang yang telah mencapai tahap akhir dari tahap jiwa baru lahir, sebenarnya berlutut di depan pemuda ini. Pemuda berwajah tembam itu menatap tenang ke arah lelaki tua di depannya, sebelum dia bertanya dengan suara yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa tertarik. Penatua Pan, ada apa? Orang tua itu tersenyum ketika mendengar pertanyaan ini, seraya ia melaporkan berita tentang Bai Longtian yang menduduki peringkat kelima di Dewan Peringkat. Senyum muncul di wajah pemuda berambut perak itu begitu dia mendengar laporan ini, sebelum dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar ruangan, sama sekali mengabaikan pertarungan yang sedang berlangsung saat dia meninggalkan Asosiasi Tentara Bayaran. Di bagian utara kota kubah surga di dalam istana megah dinasti Sengtian, seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 9 juga muncul di luar halaman terpencil. Halaman itu dipenuhi dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya, dari formasi pengumpul ki yang meningkatkan kemurnian ki di dalamnya, hingga formasi pertahanan yang dapat menghancurkan ahli tahap Naschen Sol manapun yang mencoba masuk tanpa izin. Bahkan Daoking akan ditolak jika mereka mencoba memasuki halaman ini dengan paksa. Saat gerbang halaman terbuka, gelombang ki murni menyerang indera ahli jiwa baru lahir tingkat puncak 9, yang dengan hati-hati mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam. Seorang pemuda setengah telanjang muncul dari halaman, menatap ahli jiwa baru lahir tingkat puncak 9 dengan tatapan mendalam di matanya. Pemuda itu berambut hitam pendek dan runcing serta sepasang mata zamrud yang tajam. Penampilannya sebenarnya setara dengan tuan muda berkulit putih itu, sementara bagian atas tubuhnya tampak seperti dipahat oleh para dewa. Tubuh pemuda ini bahkan tidak akan dianggap rendah di hadapan Sun Long, yang tubuhnya telah ditempa oleh pil penghancur internal, peringkat 2 di masa lalu, dan telah mencapai pertengahan tahap ketiga dalam tubuh abadi raja. Melihat pemuda di depannya, ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 9 berlutut saat dia menyapa dengan tergesa-gesa. Tuan muda, pria berambut jabrik itu menganggukkan kepalanya kepada pria parubaya di depannya, lalu dia mendengar laporan itu. Setelah mendengar bahwa tuan muda kulit putih telah mengalahkan Long Hong, pemuda itu menganggukkan kepalanya sambil berkata dengan tatapan mata yang dalam. Paman Qiang, ini sudah diduga. Meskipun aku belum pernah bertarung dengannya, aku sudah mendengar tentang kehebatan Bai Longtian sejak lama. Bukan hanya dia saja, namun keturunan para ahli yang tak terhitung jumlahnya tengah bergegas menuju kota kubah surga kita selagi kita berbicara. Para jenius tertinggi di seluruh benua akan berkumpul di sini untuk bertarung satu sama lain. Hanya orang-orang di level Bai Longtian yang bisa membantuku menantang diriku dan menjadi lebih kuat, sebelum ujian sekte suci dimulai. Pria parubaya itu terdiam, hanya menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan pria muda itu seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Pada saat yang sama, di dalam tempat berkabut di batu waktu, waktu terus berlalu saat cahaya biru terang kini keluar dari tubuh Sun Long. 234 memahami Dao. Namun Sun Long sama sekali tidak menyadari hal ini, matanya terpejam dan pikirannya telah memasuki kondisi pencerahan, saat ia mencoba memahami Dao waktu. Waktu terus berlalu, sementara cahaya biru di sekeliling tubuhnya kadang-kadang menjadi redup, sedangkan di waktu lain menjadi sangat terang. Setahun lagi berlalu seperti ini di dalam tempat berkabut di batu waktu, namun, Sun Long masih duduk bersila dengan mata terpejam, sementara cahaya biru telah menutupi seluruh tubuhnya. Apa itu waktu? Apakah itu sungai yang tak terhentikan yang menyapu semua hal, sesuatu yang tak seorang pun dapat menyentuhnya? Tidak. Waktu terus berlalu seperti ini sementara Sun Long mencoba merasakan detik-detik yang berlalu di sekelilingnya. Pada saat yang sama, kembali ke dalam kamar penginapan, Liu Mei telah memejamkan matanya, duduk bersila di atas bantal meditasi, saat dia meminum pil peningkat roh, peringkat 4 tingkat atas lainnya, ketika dia tiba-tiba merasakan gemuruh di ruang spiritualnya.
Meskipun lebih dari setahun telah berlalu di dalam tempat berkabut di Batu Waktu, 2 bulan telah berlalu bagi Liu Mei di dalam ruangan. Selama 2 bulan terakhir yang dihabiskannya dalam pengasingan, jiwa dan kekuatan spiritualnya telah diperkuat hingga batasnya, sementara kultivasinya juga telah mencapai puncak peringkat 9 tingkat surga. Satu-satunya alasan mengapa dia belum mencoba terobosannya ke alam roh adalah karena Sun Long telah memberitahunya untuk memperkuat jiwa dan kekuatan spiritualnya hingga batas maksimal dengan meminum pil peningkat roh. Dan hari ini, Liu Mei akhirnya merasakan jiwa dan kekuatan spiritualnya mencapai batasnya, sementara ruang spiritualnya mulai meluas. 3 jam kemudian, ruang spiritualnya telah meluas hampir sepertiga dari ukuran aslinya, sementara jiwa dan kekuatan spiritualnya sekarang berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Liu Mei memperlihatkan ekspresi gembira saat membuka matanya, tetapi saat pandangannya tertuju pada bantal meditasi di seberangnya, ekspresi khawatir dan cemas segera muncul di wajahnya. Long Ge, kamu baik-baik saja. Sudah hampir 2 bulan sejak terakhir kali Sun Long kembali. Sejak saat itu, Liu Mei telah maju dari peringkat awal 9 hingga ke puncak peringkat 9 di tingkat surga, dan dia siap untuk mencoba menerobos ke alam roh. Namun, Sun Long masih belum kembali. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Liu Mei menggelengkan kepalanya saat dia kemudian berpikir. Tidak, Long Ge pasti baik-baik saja. Lagi pula, memahami Dao tidaklah mudah. Saya juga butuh waktu 2 bulan untuk memahami dasar-dasar Dao Es, sebelum berhasil mencapai tingkat surga, dan itu masih yang pertama kalinya. Jika aku mencoba menerobos ke alam roh dengan menggunakan Dao Es sebagai fondasiku, aku pasti akan membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan juga. Begitu pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, kekhawatiran Liu Mei mulai mereda. Dia tahu bahwa hal terbaik yang dapat dilakukannya saat ini adalah membawa dirinya ke kondisi puncak sebelum mencoba terobosannya ke alam roh. Lagi pula, setelah mengintip jurang kematian dan menyerap begitu banyak aura kematian dalam misinya bersama Sun Long, pemahaman Liu Mei tentang Dao kematian lebih dari cukup tinggi untuk mencoba terobosannya. Dia masih ingat adegan-adegan selama misi pertamanya bersama Sun Long, di mana para kerangka dan para kesatria mayat hidup tidak dapat menolong, sementara pandangan penuh tekad muncul di mata hitamnya yang indah. Sambil menutup matanya, Liu Mei kemudian mengambil lebih dari 200 batu roh tingkat menengah dari cincin spasialnya, sebelum dia menyebarkannya di tanah di sekitarnya. Lalu, saat dia mengedarkan sigil cahaya bulan, aura kematian di sekelilingnya dengan cepat mulai menebal. Waktu terus berlalu saat Liu Mei menyerap kekuatan batu roh tingkat menengah, sementara aura kematian di dalam ruangan menjadi semakin kuat setiap detiknya. Macan kumbang hitam yang masih tertidur di halaman, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kamar Liu Mei dan Sun Long. Kecerdasan macan kumbang hitam tidak lebih rendah dari manusia dewasa. Karena macan kumbang tahu bahwa aura kematian ini milik istri majikannya, ia sekali lagi menutup matanya sebelum menyebarkan indera jiwanya lebih jauh keluar halaman, memastikan tidak ada yang berani mengganggu Liu Mei selama ini. Namun, pada saat yang sama ketika Liu Mei mencoba menerobos ke alam roh, mata Sun Long di dalam tempat berkabut itu tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba dia bisa merasakan sebagian aliran waktu di sekelilingnya, dan meskipun itu merupakan perasaan yang halus, Sun Long yakin bahwa perasaan itu masih ada di sana. Rasanya seperti ada selaput tak kasat mata yang memeluk segalanya. Sun Long juga dapat merasakan bahwa begitu dia cukup fokus, dia benar-benar dapat merasakan perasaan halusinasi ini. Pada saat itu, dia juga tahu bahwa dia telah memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang Dao waktu. Setiap langkah maju dalam memahami Dao itu sulit, tetapi manfaatnya akan selalu besar. Namun, pada saat yang sama ketika Sun Long tampaknya telah memperoleh pemahaman dalam Dao waktu, batu waktu, di dalam ruang spiritualnya mulai berputar dalam gerakan searah jarum jam. Kecepatan putarannya lambat pada awalnya, namun tak lama kemudian, ia bertambah cepat. Sun Long hampir bisa mendengar suara mendengung dari ruang spiritualnya, yang juga mirip dengan sebuah panggilan. Perasaan urgensi segera memenuhi hatinya, tetapi, batu waktu, tampaknya tidak berhenti berputar. Si hitam kecil dapat merasakan emosi Sun Long yang tampaknya tiba-tiba berubah, saat naga hitam itu segera melilitkan dirinya di sekitar tuannya. Namun, saat dengungan di dalam ruang spiritualnya mencapai puncaknya, Sun Long dapat merasakan batu waktu melepaskan cahaya biru kuat yang menutupi seluruh tubuhnya.
Pandangannya kemudian mulai kabur dan di bawah tatapan mata Little Black yang terkejut, Sun Long tiba-tiba menghilang dari ruang berkabut. Meskipun penglihatannya kabur dan dia tidak dapat melihat apapun di depannya, dia dapat merasakan distorsi spasial di sekitar tubuhnya, sementara membran waktu di sekelilingnya juga terpengaruh. Entah berapa lama kemudian, Sun Long mendapati dirinya muncul di depan sebuah istana putih megah, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Akan tetapi, sebelum dia bisa memeriksa keadaan sekelilingnya, begitu distorsi spasial di sekitarnya menghilang, Sun Long bisa merasakan tekanan kuat yang menghancurkan tubuhnya, yang memaksanya terjatuh ke tanah, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. 235 tekanan yang mengerikan. Sun Long mencoba mengangkat kepalanya, tetapi itu adalah satu-satunya gerakan yang dapat dilakukannya. Beberapa ratus meter di depannya, dia bisa melihat istana berwarna putih giok, dengan ukiran emas gelap menutupi dindingnya, sementara gerbang istana raksasanya tingginya ribuan meter. Di depan gerbang istana terdapat dua patung besar, yang tingginya hampir sama dengan gerbang istana itu sendiri. Patung-patung itu tampak seperti dua prajurit yang kuat, ditutupi baju besi yang tampaknya terbuat dari sejenis perak. Fitur wajah patung-patung itu mirip dengan manusia, namun, perbedaannya adalah, setiap patung juga memiliki sepasang sayap perak raksasa di punggung mereka. Masing-masing dari mereka juga memegang tombak, dan meskipun mereka hanya patung, Sun Long merasa bahwa dia sedang menatap dua monster besar. Retakan, retakan, retak. Suara retakan terdengar dari tubuh Sun Long secara berurutan. Rasa sakit pada tulang-tulangnya yang remuk akibat tekanan mengerikan di sekelilingnya, telah membuatnya berada dalam posisi yang menyedihkan. Sekalipun tubuhnya telah mencapai pertengahan peringkat 3 dalam penyempurnaan tubuh, ia tetap tidak sanggup menahan tekanan dahsyat yang menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Tubuh abadi raja kemudian mulai beredar dengan sendirinya, karena kekuatan lembut mulai dengan cepat menyembuhkan tulang-tulang Sun Long yang retak. Namun, tekanan menyeluruh di sekelilingnya terus menghancurkan tulang-tulangnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan penyembuhan dari tubuh abadi raja yang telah mencapai pertengahan tahap ketiga, tidak dapat mengimbangi kecepatan penghancuran tulang-tulang Sun Long. Sambil menggertakkan giginya, Sun Long mengaktifkan jam pasir raja, saat 81 bola ki terang muncul di atas kepalanya. Sambil mengalirkan ki di dalam bola ki-nya, dia lalu menutupi tubuhnya dari kepala sampai kaki, sembari mencoba mengurangi tekanan mengerikan di sekelilingnya. Begitu dia menutupi dirinya dengan ki, Sun Long dapat merasakan tekanan di sekelilingnya berkurang intensitasnya secara drastis. Penyembuhan tubuh abadi sang raja sekarang jauh melampaui kekuatan destruktif dari tekanan di sekelilingnya. Namun, ki di dalam 81 bola ki di jam pasir raja terkuras pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, tubuh abadi raja secara otomatis beredar dengan sendirinya, menggunakan tekanan di sekitar Sun Long untuk semakin menguatkan tubuhnya. Walaupun Sun Long merasakan sakit luar biasa saat tulang-tulangnya dipatahkan berulang kali, dia masih menggertakkan giginya saat menjalani proses itu. Ia tahu bahwa tubuhnya bersirkulasi secara otomatis, untuk menyeimbangkan kekuatannya dan beradaptasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long mengeluarkan beberapa pil pengisian ki tingkat menengah 5 yang diperolehnya dari cincin spasial Sue Zilan, dan melahapnya satu persatu. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa terus mengisi ulang ki di dalam bola ki-nya. Jika tidak, bola ki-nya akan kosong, dia tidak akan mampu lagi menghadapi tekanan ini dengan hanya menggunakan tubuh abadi rajanya saja. Setengah hari segera berlalu, sementara tubuh Sun Long telah ditempa berkali-kali selama ini. Tiba-tiba, dari kedalaman tubuhnya, sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, yang membuat tekanan udara di sekitarnya terhenti sejenak. Puncak tahap ketiga dalam tubuh abadi raja. Di bawah tekanan sekelilingnya yang telah menghancurkan tubuhnya berkali-kali, Sun Long akhirnya berhasil mencapai puncak tahap ketiga dalam penyempurnaan tubuh. Sekarang dia dapat merasakan dengan jelas bahwa tubuhnya tidak lagi tegang akibat tekanan di sekitarnya. Bahkan tanpa bantuan ki yang menutupi tubuhnya, Sun Long sekarang bisa berdiri. Dia akhirnya bisa melihat sekelilingnya. Sun Long menyadari bahwa dia sedang berdiri di sebidang tanah keemasan, sementara di kejauhan di depannya, tampak istana raksasa yang tampaknya telah berdiri di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di atas istana, ada serangkaian kata yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan dengan pengetahuan yang telah diserapnya dari buku emas,
Sun Long tampaknya tidak dapat menguraikan simbol-simbol ini. Setelah menghafalkannya dalam benaknya, dia lalu menoleh untuk melihat tempat yang tidak dikenalnya itu. Padahal di belakangnya hanya ada sepetak tanah merah, sedangkan di sekelilingnya dan di sekeliling istana, yang ada hanya kegelapan pekat. Sun Long dapat merasakan fluktuasi spasial yang kuat dari kegelapan di sekelilingnya. Dengan pemahamannya akan dao ruang, Sun Long dapat dengan jelas mengatakan, bahwa kekuatan fluktuasi ruang ini dapat langsung membunuh bahkan Raja Dao. Dia tidak tahu kapan, tapi serangkaian tangga emas telah muncul di depannya, mengarah langsung ke Istana Putih megah di hadapannya. Jalan setapak itu memiliki lebih dari 1000 anak tangga, yang bersinar terang dengan warna emas cerah. Sun Long menyadari bahwa dia kini berdiri kokoh di anak tangga pertama. Setelah menimbang-nimbang sejenak, Sun Long menguatkan hatinya dan sekali lagi mengalirkan ki di dalam bola kinya, sebelum melangkah maju. Namun, saat kakinya menyentuh anak tangga emas kedua, Sun Long dapat merasakan kekuatan yang tak terhentikan mengalir dalam tubuhnya. Kekuatan ini jauh lebih kuat dibanding tekanan yang pernah dia rasakan sebelumnya, dan bahkan dengan bantuan kultivasinya tingkat surga tingkat 9, Sun Long tidak mampu menahan kekuatan ini terlalu lama. Dia segera mencoba menarik kakinya, tetapi tekanan yang memantul membuatnya terpental menuju sepetak tanah merah di belakangnya. Pada saat itu, batu waktu, di dalam ruang spiritual Sun Long sekali lagi mulai berputar, dan sebelum Sun Long bisa menyentuh sepetak tanah merah, sensasi yang familiar menyelimuti tubuhnya. Selaput waktu yang menutupi tubuhnya mulai mengembang sementara perasaan distorsi spasial yang familiar sekali lagi muncul di sekelilingnya. Di bawah tatapan mata Little Black yang terkejut, tubuh Sun Long sekali lagi muncul di dalam tempat berkabut di batu waktu. Selanjutnya bab 236 Prasasti Emas.